Baik, selamat siang. Siang. Sekali lagi selamat siang. Siang. Kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini kita sebelum memulai kegiatan belajar kita awali dulu dengan berdoa. Bapak, pimpin kita dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini untuk kami belajar bersama-sama. Tuhan berkati, Tuhan tulis kami semua, sehingga ketika kami belajar kami boleh mendapatkan hal-hal baru dari proses pembelajaran kami. Terima kasih, ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak akan mengecek hadiran yang kelas 9C yang tidak hadir. 9C yang tidak hadir? Hadir semua. 9D? Siapa? Tania. Siapa? Narang-naraan. Oke, berarti apa ya? Apa? Baik. Berarti ada satu orang yang tidak masuk. Nah, baik, tidak masalah. Kita pada pembelajaran kali ini, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gereja. Siapa masih ingat siapa yang dimaksud dengan gereja? Gereja adalah orangnya atau kumpulan orang-orang Saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gereja yang memperbarui diri. Gereja yang memperbarui diri. Nah, namun sebelumnya mari kita lihat dulu KI, apa kompetensi inti, kompetensi dasar, ya ini. Kita lihat kompetensi dasar sikap spiritual, ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, ada spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dari sikap spiritual sampai dengan keterampilan, kemudian IPK-nya spiritual juga sampai dengan keterampilan. Nanti kita akan lihat tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran ini kita baca, Bapak minta kita semua membacanya secara jelas, ya, supaya paham apa tujuan kita belajar kali ini. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti model pembelajaran diskusi, Diskusi serta diharapkan dapat menganalisis karya Allah Muhammad mensyukuri karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang menghadirkan gereja di tengah-tengah dunia, bersikap sebagai orang yang percaya pada karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia, yang membuat refleksi mengenai karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Inilah tujuan pembelajaran kita, ya, supaya di dalam ketika selesai belajar kali ini kita tahu tujuan kita belajar tentang materi ini adalah itu. Baik, kita masuk pada materi kita. Namun sebelumnya Bapak akan bagi kelompok, ya. Bapak akan bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kelompok 1 berjumlah 7 orang, kelompok 2 berjumlah 7 juga. Baik. Bapak akan bagi kelompok 7 orang, ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kenapa dibagi kelompok? Karena Bapak minta setiap kalian akan menyimak sebuah cerita, ya, yang akan dibacakan oleh teman kalian. Ya. Simak baik-baik cerita tersebut supaya
dari cerita tersebut kalian bisa paham dan kalian bisa menarik sebuah kesimpulan apa arti dari cerita tersebut. Ya baik, teman kalian akan membacakan cerita ini. Kalian sekali lagi menyimak. Nanti membacanya dengan keras dan jelas. Silakan. Kucing di biara. Setiap malam kepala biara dan murid-muridnya mengadakan doa malam. Dan setiap kali kucing di biara itu selalu datang mengganggu mereka. Karenanya kepala biara menyuruh mereka mengikat kucing itu di setiap kali waktu doa tiba. Setelah kepala biara meninggal dunia, kucing itu harus diikat setiap kali waktu doa tiba. Ketika kucing itu mati, para murid mencari seekor kucing yang lain dan dibawa ke dalam asrama dan diikat untuk memastikan bahwa perintah kepala biara ditaati pada setiap kali waktu berdoa tiba. Beradab-adab kemudian berlalu dan murid-murid kepala biara menulis tulisan ilmiah tentang makna keagamaan dalam mengikat seekor kucing pada saat berdoa. Baik, terima kasih. Baik, tadi teman kalian sudah membacakan cerita tentang mengikat kucing di biara. Sekarang Bapak mau tanya, dari cerita tersebut, kira-kira apa tujuan kepala biara menyuruh para murid-muridnya untuk mengikat kucing di saat mereka berdoa? Apa tujuannya? Agar tidak mengganggu saat berdoa. Betul. Ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah supaya tidak mengganggu saat berdoa. Tapi pada kenyataannya, setelah kepala biaranya meninggal dunia, kebiasaan ini lama-lama ya diikuti secara terus-menerus. Artinya apa? Diwariskan secara terus-menerus. Ya. Baik, saatnya Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi, ya, diskusi tentang apa yang kalian pahami, apa yang kalian amati, apa yang kalian dengar dari cerita tersebut. Baik, waktu sekarang Bapak berikan kesempatan untuk berdiskusi. Ya, kita Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Perubahan yang dialami di kalangan remaja Kristen adalah munculnya kebiasaan yang baik dalam mengikuti persekutuan remaja. baik, dari hasil diskusi kalian semuanya sudah baik, ya. Nah, yang Bapak ingin sampaikan bahwa gereja yang memperbarui diri adalah gereja yang mampu ya, mengikuti perkembangan. Ya, gereja yang mampu mengikuti perkembangan. Nah, untuk sebagai seorang remaja tentu akan banyak tantangan. Seorang remaja akan mengalami banyak sekali tantangan. Seperti ada sebuah kisah ya, yang terdapat dalam kisah inspiratif tentang ya, kemudian telur dan kopi. Ada makna yang sangat baik di situ, bahwa ketika 3 macam benda itu dimasukkan di dalam air panas, ya, maka akan nampak. Ya. Contoh, ketika kentang dimasukkan ke dalam air panas atau direbus atau dimasak, maka yang terjadi adalah apa? Akan menjadi lembut. Kedua, jika telur yang dulunya cair atau encer ketika direbus atau dipanaskan menjadi
padas atau keras. Yang ketiga, kopi. Ketika dimasukkan di dalam air panas, maka apa yang terjadi? Larut. Apalagi? Membau. Ya. Artinya air yang sebelumnya jernih akan menjadi hitam. Karena apa? Intinya bahwa sebagai seorang remaja kita tidak boleh menjadi seperti kentang atau telur, tetapi kita harus menjadi seperti kopi. Artinya apa? Bisa membawa perubahan, bisa membawa perubahan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu. Baik, mari kita baca secara bersama-sama simpulan materi kita pada hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pembahasan dalam kemampuan yang diketahui oleh setiap penduduk, termasuk gereja tanpa pembaruan pasti akan terjadi kemusnahan. Dalam sejarahnya, gereja telah berulang kali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat. Gereja yang masih berubah dan mengubah dirinya, mengoreksi kesalahan-kesalahannya, memperbaiki sikapnya terhadap perubahan dan kesulitannya, akan mampu bertahan. Perubahan yang sangat juga perlu terjadi dalam kehidupan kita semua sebagai pribadi-pribadi Kristen, agar kita dapat berkembang melestarikan kehidupan kita bersama di muka bumi ini. Baik, materi sudah Bapak sampaikan. Ya. Kali ini Bapak akan memberikan evaluasi atau tes secara tertulis. Ya. Nanti kalian segera mengerjakan, setelah itu kumpulkan ke Bapak. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Ya. Tugasnya ada pada buku pelajaran halaman 83, kegiatan 2. Jadi tugas kalian kerjakan di buku pelajaran halaman 83. Setelah itu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan boleh menjadi bekal kita semua untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, untuk menjadi gereja yang terus memperbarui diri. Untuk itu, sebelum kita menutup kegiatan ini, kita satu di dalam doa. Bapak pimpin kita dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kegiatan kami pada siang hari ini. Kami sudah belajar, Tuhan berkati kami semua, dan sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami, lindungi kami sehingga boleh bertemu dengan keluarga kami yang keadaan tak terasa apapun. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang.